Kita memang hidup dalam lingkaran, sebuah zona nyaman yang hangat, akrab, dan penuh kepastian. Di dalamnya ada orang-orang yang tahu persis siapa kita, kebiasaan yang sudah kita kenali, serta cara hidup yang terasa aman karena sudah terbukti cukup baik selama ini. Namun, ketika sebuah tujuan baru hadir, mimpi yang lebih besar, karir yang berbeda, panggilan hidup yang tak bisa lagi diabaikan, maka kita harus keluar dari lingkaran itu. Tidak ada pilihan lain. Dan saat kaki pertama kali melangkah keluar, keheningan langsung menyergap. Lingkaran lamamu mulai bergumam. Dia berubah ya? Dulu kan begini. Sementara lingkaran barumu, yang berisi orang-orang asing, pengetahuan yang belum dikuasai, serta cara hidup yang belum biasa, belum mengenalmu sama sekali. Kamu menjadi asing di dua tempat. Inilah titik tengah, fase transisi yang sepi. Bukan sepi karena tidak ada orang, tapi sepi karena tidak ada yang benar-benar memahami perjalananmu. Bukan sunyi karena hening, tapi sunyi karena harus merawat keyakinan sendirian. Disinilah ujian mental terbesar dimulai, ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, dan tidak ada jaminan bahwa semua perjuangan ini akan berbuah manis. Di titik inilah, kebanyakan orang mundur. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak siap dianggap tolol. Padahal, seperti yang dikatakan Agus Leo Halim, kamu harus berani menjadi tolol. Karena orang yang sudah punya keterampilan tertentu, sering enggan belajar keterampilan baru. Ya, rasa malu adalah penghalang terbesar. Takut dinilai gagal, takut dikatakan tidak keren, takut dianggap aneh karena mulai belajar dari awal lagi, padahal dulu sudah jago di bidang lain. Namun mari kita sadari, setiap kepintaran hari ini, dulunya adalah kebodohan yang dijalani dengan berani. Semua proses pembelajaran dimulai dari nol. Semua mahir berawal dari canggung. Semua paham lahir dari kebingungan yang tidak dipungkiri. Maka, jika saat ini kamu sedang berada di fase transisi yang sepi, di mana lingkaran lama mulai meragukanmu, dan lingkaran baru belum menerimamu, ingatlah, itu tandanya kamu sedang tumbuh. Rasa sepi itu bukan tanda kamu salah jalan. Justru sebaliknya, itu adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Jadi, biarkan mereka yang di lingkaran lama bergumam. Biarkan dirimu merasa asing di lingkaran baru. Tetaplah melangkah, belajar, dan bertahan di titik tengah itu. Karena hanya mereka yang berani melewati kesunyian transisi yang akhirnya pantas memasuki lingkaran baru. Bukan sebagai pendatang, tetapi sebagai pribadi yang telah ditempa oleh prosesnya sendiri. Kita hidup di era di mana pencitraan seringkali lebih diutamakan daripada pertumbuhan. Media sosial, pujian dari lingkungan, serta kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain membuat kita lupa satu fakta fundamental, bahwa menjadi pintar bukanlah status, melainkan proses. Orang yang tidak mau terlihat bodoh sejatinya sedang memilih jalan pintas yang berbahaya. Mereka lebih suka diam, pura-pura mengerti, atau bertahan pada keterampilan lama yang sudah mapan. Mengapa? Karena tampil sebagai orang yang tahu segalanya terasa lebih aman. Tapi inilah ironinya. Mereka yang paling sibuk menjaga citra justru paling lambat bertumbuh. Kualitas tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari keberanian tampil canggung, salah, lalu belajar lagi. Sebaliknya, orang yang benar-benar pintar memiliki kerendahan hati yang radikal. Mereka tahu bahwa pengetahuan itu luas, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai semuanya. Karena itu mereka belajar dari siapapun, dari senior yang berpengalaman, dari junior yang segar idenya, bahkan dari orang yang tidak mereka setujui sekalipun. Mereka belajar kapanpun, saat bekerja, saat istirahat, saat gagal, saat sukses. Mereka belajar dengan cara apapun, dari buku, dari percakapan, dari kesalahan yang dilakukan sendiri. Bagi mereka, kegagalan bukanlah noda di reputasi, melainkan data berharga untuk perbaikan. Sayangnya, kebanyakan orang hidup dalam dunia fantasi. Mereka ingin sukses, tetapi tidak ingin bersusah payah. Mereka mengharap output tanpa input, ingin hasil, tapi malas proses. Ini bukan hanya soal kemalasan, tapi juga soal penyangkalan terhadap hukum alam.
Hukum alam mengatakan, tidak ada panen tanpa menanam, tidak ada otot tumbuh tanpa beban, tidak ada mahir tanpa latihan yang membosankan. Namun, pikiran kita sering tergoda oleh janji-janji instan, trik cepat, jalan pintas, atau rahasia sukses dalam 30 hari. Padahal pertumbuhan sejati itu membosankan. Prosesnya lambat, sering tidak terlihat, dan penuh dengan momen-momen di mana kita merasa bodoh, tertinggal, atau tidak cukup baik. Tapi justru di sanalah kualitas dibangun, satu persatu, hari demi hari, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Jadi jika saat ini kamu sedang merasa bodoh karena baru memulai sesuatu, baru belajar bahasa baru, keterampilan baru, atau cara hidup baru, jangan malu. Kamu sedang berada di jalur yang benar. Biarkan orang lain sibuk menjaga citra, kamu cukup sibuk menjadi lebih baik dari dirimu kemarin. Karena pada akhirnya, dunia tidak memberi penghargaan pada siapa yang paling sempurna di awal, melainkan pada siapa yang paling berani terus belajar, meski berkali-kali jatuh dalam prosesnya. Orang yang ingin pintar biasanya sangat fasih berkata-kata. Mereka punya banyak rencana, ikut banyak seminar, koleksi buku, dan tidak pernah absen memberi komentar bijak di media sosial. Tapi, ketika harus turun ke medan pertempuran yang sesungguhnya, ketika harus mengakui ketidaktahuan, bertanya pada orang yang lebih muda, atau memulai pelajaran dari babak paling dasar, mereka mundur. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak rela citranya ternoda. Mereka lebih suka menjadi orang yang terlihat tahu segalanya, daripada orang yang benar-benar tahu karena mau belajar. Sebaliknya, orang yang mau jadi pintar memiliki satu keberanian yang langka, keberanian untuk terlihat bodoh. Mereka sadar bahwa setiap kepintaran hari ini dulunya adalah kebodohan yang dijalani dengan kesungguhan hati. Mereka tidak malu mengakui, "Aku tidak tahu," lalu segera belajar. Mereka tidak gengsi memulai dari nol meski usianya sudah tidak muda lagi. Mereka tidak peduli jika orang lain menertawakan proses mereka yang tampak kaku, lambat, atau bahkan konyol. Karena bagi mereka, harga diri tidak dibangun dari apa yang orang lain pikirkan, tapi dari seberapa jauh mereka sudah bertumbuh. Disinilah kuncinya, bukan pada IQ, tapi pada kerendahan hati. IQ memang bisa membantu mempercepat proses, tapi tanpa kerendahan hati, ia hanya akan menjadi alat untuk membenarkan keengganan belajar. Orang dengan IQ tinggi, tapi ego tinggi, akan sulit berkembang karena merasa tidak perlu belajar dari siapapun. Sementara, orang dengan IQ biasa, namun rendah hati, akan terus menyerap ilmu dari berbagai arah, bertanya, mencoba, gagal, dan bangkit lagi. Dalam jangka panjang, yang terakhir inilah yang akan melesat jauh. Lebih dari itu, kita perlu meluruskan makna pintar yang selama ini sering disalahpahami. Pintar bukanlah soal ijazah yang tergantung rapi di dinding, bukan gelar di belakang nama, apalagi validasi dari orang-orang di sekitar kita. Ijazah bisa berbohong, gelar bisa dibeli, validasi bisa datang dari orang yang tidak tahu apa-apa tentang perjalananmu. Tapi, kemampuan untuk mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup, versi kamu sendiri, itulah ukuran kepintaran sejati. Dan untuk mencapai itu, tidak ada jalan lain selain berani membuang ego. Ego yang membuatmu merasa terlalu hebat untuk bertanya. Ego yang membuatmu merasa terlalu tua untuk belajar hal baru. Ego yang membuatmu merasa terlalu berpengalaman untuk mengakui kesalahan. Ego itu harus mati, karena selama ego masih hidup, pertumbuhan akan terhambat. Maka, jika saat ini kamu sedang berada di persimpangan antara ingin dan mau, pilihlah yang kedua. Biarkan dirimu terlihat bodoh di depan orang lain. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka meragukan. Karena pada akhirnya, kebodohan yang dijalani dengan keberanian akan berubah menjadi kebijaksanaan. Sementara, kepintaran palsu yang hanya dijaga demi citra akan berakhir sebagai kemandekan yang menyedihkan. Jadilah orang yang mau jadi pintar. Mulailah dari nol. Belajarlah seperti anak kecil yang tidak pernah malu jatuh saat belajar berjalan. Karena mereka yang berani menjadi bodoh untuk sementara, pada akhirnya akan menjadi pintar seumur hidup.